Ya Pak, mari teman-teman dan Pak Jinda sebelum kita mengawali pelajaran fisika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, anak sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengaplikasikan hukum dua Kirchhoff ini pada loop tunggal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan hukum dua Kirchhoff ini pada loop ganda atau loop double atau loopnya dua ya. Jadi misalnya seperti ini, anak sekalian, kita coba kerjakan soal yang nomor 5 ya. Perhatikanlah rangkaian listrik berikut. Kita diminta untuk menentukan kuat arus listrik I1, I2, I3. Kemudian kita diminta juga untuk menentukan tegangan listrik antara titik A dan titik B. Nah, kalau Anda ketemu soal dengan loop ganda seperti ini, ya, maka langkah-langkahnya ini kita buatkan langkah-langkah baku, ya. Jadi saya buatkan langkah-langkahnya ini ada 5 langkah, ya. Langkah yang pertama ini kita akan membuat arah loop, baik itu pada loop 1 maupun pada loop 2. Nah, kemana arah loopnya itu bebas ya, sesuai dengan arah loop yang Anda inginkan tentu ya. Arah loopnya bebas sesuai dengan arah loop yang Anda inginkan, baik itu untuk loop 1 maupun untuk loop 2. Nah, kali ini saya akan ambil contoh ya. Saya akan ambil contoh loop 1 ya, loop 1 ini misalnya ya, misalnya loop 1 ini yang sebelah kiri ini loop 1, saya akan buat dia arah loopnya searah dengan putaran jarum jam. Lalu loop 2 nih, loop 2 saya akan buat arah loopnya ini berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Ya, maka langkah 1 sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan arah arusnya. Nah, cara menentukan arah arus pun bebas. Ya, contoh misalnya arah arus I1. I1 itu berawal dari titik B ini, ya kan? Dia akan muter, ya, muter sampai ke titik A. Atau mungkin Anda kebalikannya dari A muter lagi ke sini, muter sampai ke titik B. Nah, arahnya Anda tentukan bebas. Nah, misalnya ya, misalnya di sini saya buatkan arah I1-nya ke kanan, misalnya ya, ke kanan. Tapi kalau Anda mau ke kiri juga boleh. Lalu arah I2-nya saya bikin biar searah dengan loopnya ya, saya bikin ke kiri misalnya. Ini arah I3 ya, ini arah I3. Nah, I3 itu dari mana ke mana? Berarti ini dari titik B ini muter sampai ke titik ini. Kemudian arah I2 itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah kan? Nah, saya buat misalnya arah I2-nya itu ke atas. Ya, maka saudara-saudara sekalian, saya sudah menyelesaikan langkah yang kedua. Ya, setelah buat loop, kemudian buat arah arus. Nah, kalau sudah, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Tapi yang harus Anda ingat betul-betul nanti, ketika kita sudah memasuki ke hukum dua Kirchhoff ini, hukum dua Kirchhoff ini, maka arus listrik ini akan bernilai positif apabila dia searah dengan arah loop yang kita buat. Dan dia akan bernilai negatif pada rumus itu apabila arahnya berlawanan arah dengan arah loop yang kita buat.
Nah, maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan coba buatkan ya, kita akan coba buatkan langkah yang kedua, yaitu kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Ya, kita mulai dulu dari loop 1 ya, kita mulai dari loop 1. Nah, pada loop 1 ya kan, hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa sigma GGL plus I dikali R plus R sama dengan 0. Nah, loop 1 itu ini ya, lingkarannya yang di sini. Maka coba Anda lihat nih, baterai yang dilewatin oleh loop 1 ya, baterai yang dilewatin oleh loop 1 itu baterai mana saja? Maka yang pertama 12 volt ini ya kan. 12 volt ini yang dilewati negatif dulu oleh loop baru positif. Maka berarti 12 volt ini negatif. Kemudian 6 volt. 6 volt itu dilewatin oleh loop 1 itu positif dulu, baru negatif. Berarti dia baterainya positif. Nah, lalu coba Anda lihat arah arusnya tuh. Arah arus I1 itu searah loop. Berarti nanti I1-nya positif. Arah arus I2 berlawanan arah dengan arah loop yang kita buat. Berarti arah I2 itu nilainya negatif. Sehingga teman-teman persamaannya jadi seperti ini ya. Min 12 ya, dari 12 volt plus 6 karena dia searah dengan loop. Kemudian I1-nya itu adalah searah dengan loop, berarti plus, ya kan? Lalu I1 ini melewati hambatan berapa saja? Hambatan yang dilewati oleh I1 itu adalah 2 ohm dan 3 ohm, ya kan? Maka 2 plus 3. Lalu R kecil, hambatan dalam juga dilewati ini, yaitu 1 ohm. Maka 2 ohm plus 3 ohm plus 1 ohm. I2 nih, I2 karena dia berlawanan arah dengan arah loop yang kita buat, maka dia negatif, negatif I2. Lalu hambatan yang dilewatin oleh I2, hambatan berapa aja? Ini dia, 2 ohm dan hambatan dalam 1 ohm, maka 2 plus 1. Nah, sehingga dari sini, anak-anak sekalian, ini kita jumlahkan ya, jadi minus 6 plus 6 I1 min 3 I2 sama dengan 0. Ya, maka kita pindah ruas saja ya. Jadi 6i kita jadikan 6i sama dengan min 3i pindah ke kanan jadi 3i2, min 6 pindah ke kanan plus 6. Nah, sehingga ini kita sama-sama bagi 6, maka I1 sama dengan setengah I2 plus 1. Nah, ini jadikan persamaan yang pertama. Kira-kira bisa dimengerti nggak ini untuk loop yang pertama ini? Saya. Nah, kalau sudah, Anda berikutnya ke loop yang kedua. Maka loop yang kedua, kita tahu bahwa sigma GGL plus I dikali R plus R itu kan sama dengan 0. Coba kita lihat loop yang kedua ini. Baterai yang dilewatin, ya kan, ini kan plus 6 volt. Berarti 6 volt, kemudian muter ke sini, ini juga 6 volt lagi kan, positif juga kan, plus 6. Kemudian I-nya, I3 itu searah dengan loop, berarti plus I3. Hambatan yang dilewatin oleh I3 berapa aja? 3, 2, dan hambatan dalam 1, ya kan? Berarti 3 plus 2 plus 1, gitu kan? Kemudian nih I2 juga berlawanan arah dengan loop 2, maka dia berarti min I2. Hambatan yang dilewatin oleh I2 berapa aja? 2 plus 1, ya kan? Sama dengan 0. Sehingga saudara-saudara sekalian, ini menjadi 12, ya kan? Plus 6I3 min 3I2 sama dengan 0. Nah, sampai sini saudara-saudara sekalian, Anda lihat persamaan 1. Persamaan 1 itu kan I1 sama dengan sekian I2, gitu kan? Maka Anda buat persamaan 2 itu dijadikan I
sekian sama dengan berapa I2. Maka kita buat ini 6I3 saja ya. 6I3 akan sama dengan 3I2 minus 12. Gitu ya, karena dia nyebrang nih 12 dan min 3I. Maka I3 akan sama dengan berapa? 3/6 berarti setengah ya. Setengah I2 min 12 dibagi 6 min 2. Maka ini Anda jadikan persamaan yang kedua. Nah, sampai sini saudara-saudara sekalian, tugas hukum 2 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff ini udah selesai. Tinggal Anda sekarang masuk ke hukum 1 Kirchhoff-nya ya. Anda tinggal masuk ke hukum 1 Kirchhoff-nya. Nah, untuk masuk ke hukum 1 Kirchhoff ini, maka Anda akan cari titik percabangan ya. Anda akan mencari titik percabangan ya. Anda cari titik percabangan. Nah, titik cabang yang akan Anda ambil itu apakah yang titik di A atau titik di B? Bebas ya. Misal saya akan mengambil titik yang di A. Ya, saya misalnya akan mengambil titik yang di A ya. Jadi misalnya nih, saya ambil titik yang di titik A nih, di titik cabang A. Di titik cabang A, apa kata hukum 1 Kirchhoff ini? Kata hukum 1 bahwa jumlah I masuk, ya kan, itu kan harus sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, sekarang kita lihat nih, kan kita sudah membuatnya begini kan, I masuknya sama dengan I berapa aja? Oh, I1 masuk cabang nih, berarti I1. Lalu, oh I2 juga masuk. I2 juga masuk cabang. Loh, kok nggak ada yang keluar ini? Apakah yang kita buat berarti salah? Enggak, oh, berarti memang masuk semua ya kan, plus I3 juga masuk, tidak ada yang keluar, maka yang keluar berarti sama dengan 0. Nah, kalau Anda sudah buatkan seperti itu, maka Anda tinggal masukkan itu persamaannya. I1-nya kan Anda sudah dapatkan sama dengan setengah I2 plus 1. Lalu I2-nya Anda masukkan I2 berapa, kemudian Anda masukkan I3 yang sudah didapatkan di persamaan 2. Sehingga saudara-saudara sekalian, Anda akan dapatkan hukum 1 Kirchhoff ya pada titik A itu seperti ini. Ya, sehingga Anda akan mendapatkan nilai dari I2. Ya, jadi jumlah I masuk sama dengan I keluar, ternyata karena titik cabang yang kita ambil itu di titik A, itu semuanya masuk titik cabang semua, nggak ada yang keluar. Sehingga kita dapatkan persamaannya, I1 itu dari persamaan setengah I2 plus 1, I2 ya memang I2, I3-nya dari persamaan 2, yaitu setengah I2 min 2. Maka didapatkan I2-nya sama dengan setengah. Nah, lalu bagaimana dengan I1? Bagaimana dengan I3? Ya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang sudah kita buat. Ya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang sudah kita buat. Ya, sehingga saudara-saudara sekalian, kita akan dapatkan I1-nya adalah 1/4 ampere dan I3-nya adalah minus 1/1/3/4. Loh, apa ini artinya kok I3-nya minus? Artinya saudara-saudara sekalian, arah arus I3 yang tadi saya buat itu keliru. Harusnya kemana? Harusnya I3 itu bukan yang ke kiri, tapi ke kanan. Ya, jadi itu ketika kita mendapatkan nilai I-nya itu negatif, artinya arah arus yang kita buat keliru. Ya, jadi arah I3-nya yang benar adalah ke kanan. Maka selesai nih, kita bisa menentukan berapa besar arus listrik I1
kuat arus listrik I2 dan kuat arus listrik I3. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, baru kita akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Apa tuh pertanyaan berikutnya? Yaitu tegangan listrik atau tegangan jepit antara titik A dan B. Ingat ya saudara-saudara sekalian, tegangan listrik antara A dan B itu tidak akan sama dengan tegangan listrik antara B dengan A. Nah, di sini yang ditanya adalah tegangan listrik antara titik A dan B. Maka saudara-saudara, Anda akan buatkan ya sesuai dengan tegangan jepit itu V titik A atau tegangan antara titik A dan B tidak lain adalah sigma GGL ya plus I dikali R plus R. Nah, kalau dari A ke B, tadi kan arusnya adalah I2. Ternyata kan I2-nya bukan dari A ke B kan, tapi dari B ke A. Maka I2-nya negatif. Kemudian dari A ke B, tegangan listrik atau baterai yang dilewatin itu kan kutub positif dulu kan. Maka baterainya adalah positif 6, arus listriknya itu karena dari B ke A, sedangkan yang kita hitung dari A ke B, maka minus I2 dikali hambatan yang dilewati oleh I2 adalah 2 ohm dan hambatan dalam 1 ohm. Maka kita dapatkan tegangan listrik antara titik A dan B adalah 4,5 volt. Ya, jadi ini saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menggunakan atau mengaplikasikan hukum dua Kirchhoff ini pada rangkaian listrik apabila loop-nya itu adalah loop ganda atau double loop. Ya, loop-nya 2 seperti yang ada di depan. Kira-kira sampai sini gimana? Paham? Atau masih samar-samar? Kalau masih samar-samar, kita nanti akan coba ulangi satu lagi dengan soal yang berbeda, tetapi saya akan mencoba, ya kita akan sama-sama mencoba mengerjakan sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Yang penting langkah-langkahnya adalah 5 langkah ini harus kita lalui ya, kita tempuh untuk bisa mendapatkan jawaban dari soal loop ganda ini. Silakan bisa dicermati dulu 2 menit ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal berikutnya ya. Misalnya kita coba soal nomor 6 ini. Nah, soal nomor 6 ini kira-kira saya boleh pinjam pemikiran siapa ini? Jadi kalian cukup mengatakan saja, katakan atau diucapkan, saya yang mencoret-coret di sini. Mungkin yang background-nya keren kali. Saya boleh pinjam otaknya kamu, San. Oke, Boleh, Pak. Iksan ya. San, pertama San, kamu yang mau dijadikan loop 1 yang kiri atau yang kanan? Kiri, Pak. Oke, ini loop 1, berarti yang ini 2 ya. Oke, Iksan, loop 1 mau searah putaran jarum jam atau berlawanan? Searah aja, Pak. Searah putaran jarum jam. Kalau loop 2-nya searah atau berlawanan? Berlawanan, Pak. Berlawanan arah putar jarum jam. Oke ya. Ini langkah yang pertama ya, teman-teman semua diingat-ingat. Langkah pertama adalah menentukan loop 1 dan loop 2 serta arahnya. Berikutnya, tentukan arah arus. Iksan, I1 mau ke kanan atau ke kiri? Kanan, Pak. Kanan, oke. Ini I1. Lalu ini I2 mau ke kanan atau ke kiri I2? Kiri, Pak. Kiri I2, oke. Lalu I3 mau ke atas atau ke bawah? Bawah, Pak, bawah. Bawah, oke ya. Jadi fix nih langkah yang kedua sudah kita kerjakan.
Nah, kalau sudah, maka kita masuk langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Kita gunakan hukum Kirchhoff ya, hukum dua Kirchhoff-nya kita buat langkah yang ketiga. Kita mulai dari loop 1 dulu ya. Kita mulai dari loop 1 bahwa sigma GGL plus I dikali R plus R itu kan sama dengan 0. Nah, kita mulai dari loop 1 nih. Coba Faril, loop 1 ini baterai yang dilewatin itu positif atau negatif nih, E1 ini? Negatif, Pak. Ya, pinter. Min E1 gitu kan. Kemudian I1-nya itu kan searah dengan loop, berarti plus I1. I1 itu dilewatin oleh hambatan berapa ohm? Oh, oleh R1 doang tuh, oleh R1, ya kan? Kemudian ini I3-nya juga searah dengan loop, berarti plus I3. Ya, hambatan I3 itu adalah R3 sama dengan 0. Maka Anda tinggal masukin baterai 1 kan 8 volt ya kan, berarti min 8 plus I1, R1-nya berapa ini R1? 4 ohm ya. Berarti dikali 4 plus I3 ya, I3 hambatannya berapa ini I3 ini? 6 ohm ya kan, sama dengan 0. Sehingga saudara-saudara sekalian min 8 plus 4 I1 plus 6 I3 itu sama dengan 0. Nah, misalnya nih Anda bikin ini aja bahwa 4 I1 akan sama dengan 8 min 6 I3. Atau bolehlah Anda bikin I1 sama dengan 2 min 6 bagi 4 berapa? 1,5 I3. Jadikan ini persamaan pertama. Selesai ini persamaan pertama yang tadi dibuat oleh saudara Iksan. Sekarang saudara-saudara kita ke loop yang kedua. Ya, kita sekarang loop yang kedua. Bahwa sigma GGL plus I dikali R plus R itu kan sama dengan 0. Coba Anda lihat loop 2 nih. Loop 2 baterai 18 volt ini dilewatin kutub positif dulu atau negatif dulu? Halo? Evalia, negatif atau positif nih 18 voltnya? Negatif, Pak. Oke ya, negatif. Karena yang dilewati negatif dulu oleh loop, baru positifnya ya kan. Jadi dia min E2 ya kan. Kemudian I2-nya itu dibuat searah loop ya, maka dia plus I2 kali hambatan I2 itu adalah R2 saja. Kemudian I3-nya juga searah dengan loop, berarti dia plus I3 kali hambatannya adalah 6 ohm sama dengan 0. Ya kan, ini kebetulan soal ini nggak ada hambatan dalamnya. Nah, kalau sudah Anda masukin tuh, berarti minus 18 ya kan, E2-nya plus I2, R2-nya berapa itu? 2 ohm ya kan, plus I3, I3-nya 6 ya, jadi 6 I3, oh ya ini R3 ya, sama dengan 0. Nah, Anda cek nih di sini kan I1 sama dengan sekian I3, maka ini kita bikin I2 sama dengan sekian I3. Jadi 2 I2 akan sama dengan 18 min 6 I3. Jadi I2 akan sama dengan berapa tuh? 9 min 3 I3. Nah, ini jadikan persamaan yang kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Anda sudah buat seperti itu, maka berarti tinggal kita selesaikan langkah yang kelima, ya kan? Langkah yang terakhir.
kita gunakan hukum satu Kirchhoff ya. Apa kata hukum satu Kirchhoff? Bahwa sigma atau jumlah arus listrik yang masuk pada rangkaian percabangan atau pada titik percabangan sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, kita ambil titik percabangannya di sini nih yang di atas. Coba sekarang yang masuk titik percabangan I berapa saja? I1 masuk ya kan? I1 masuk. Lalu yang masuk lagi I2. Berarti I1 plus I2. I3, oh I3 ternyata nih, I3 nih, dia keluar dari cabang ya kan? Maka akan sama dengan I keluarnya adalah I3. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan persamaannya. I1-nya adalah 2 min 1,5 I3, ya kan? Kemudian ditambah I2. I2-nya berapa itu? 9 min 3 I3 sama dengan I3. Nah, sampai sini, saudara-saudara sekalian, Anda kumpulkan saja tuh I3-nya. Sehingga 11 akan sama dengan I3 plus 3 I3 plus 1,5 I3. Jadi 11 sama dengan berapa nih? 3 ditambah 2,5. Maka 5,5 atau 5,5 ya. Atau 5,5 I3. Jadi Anda akan dapatkan I3-nya 11 dibagi 5,5 ya, sama dengan berapa? 2 ampere. Dan hasilnya positif. Artinya saudara-saudara sekalian, tadi arah arus yang dibuat oleh Farel itu memang betul ya, dia ke bawah. Nah, kalau Anda sudah dapatkan I3-nya, maka I1 dan I2 bisa Anda cari ya kan dari persamaan 1 nih, dari persamaan 1 bahwa I1 itu kan sama dengan 2 min 1,5 I3 gitu kan. Maka ini sama dengan 2 min 1,5 dikali I3-nya 2 ya kan. Jadi 2 min 3, maka hasilnya min 1 ampere. Nah loh, ternyata I1 kok hasilnya minus. Artinya apa ini? Artinya arah arus yang tadi Farel buat, ini keliru ya. Jadi arah arus berlawanan dengan arah yang dibuat. Dibuat siapa? Dibuat kamu tadi ya, dibuat oleh Farel. Jadi I1-nya tadi ke kanan, harusnya itu ke kiri karena dia dapat negatif. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Anda lanjutkan dengan mencari berapa I2 ya, yaitu dari persamaan yang kedua. Dari persamaan 2, Anda akan mendapatkan I2. Ya, di mana I2 itu katanya 9 min 3 I3. Berarti sama dengan 9 dikurangi 3, I3-nya itu berapa tuh? 2 ya. Berarti sama dengan 3 ampere. Nah, kalau hasilnya positif, berarti arah arus yang dibuat sama. Ya, betul ya, arah arus yang dibuatkan sudah benar, yaitu I3-nya I2-nya adalah dari kanan ke kiri. Guys, sampai sini apakah paham? Sudah mulai ada gambaran? Nah, Kevin, Vinky, dan teman-teman, sekarang kalau pertanyaan berikutnya misalnya, saya akan buatkan di sini. Misalnya ini titik A,
Ya, di sini titik A misalnya, kemudian di sini titik B. Kalau ditanya berapa tegangan antara titik A dan B, itu gimana? Berapa tegangan antara titik A dan B? Maka saudara-saudara sekalian, kalau Anda akan menghitung tegangan dari A ke B, tentukan nilainya adalah sigma GGL plus I dikali R plus R kan. Loh, tapi dari A ke B tidak ada baterainya, Pak. Ya udah nggak apa-apa, berarti sigma GGL-nya 0, ya kan? Tapi I-nya adalah dari A ke B itu I3. Dan kebetulan I3-nya sudah benar tuh arahnya, yaitu positif 2 ampere kan. Maka ini 0 plus 2 ampere dikali hambatan antara titik A dan B. Berapa itu? 6, ya kan? 6. Maka tegangan listrik dari A ke B adalah 12 volt. Gitu ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, contoh soal yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal rangkaian listrik ya dengan loop yang double ya, loop ganda dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Nah, baik, anak sekalian, sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti selesai ya untuk materi kita pada hari ini. Tinggal Anda akan saya berikan latihan soalnya. Baik, anak-anak sekalian, evaluasi ya soal nomor 7 dan 8. Silakan Anda kerjakan ya. Kita akan tutup Zoom kita, Anda kerjakan di kertas. Kemudian hasilnya Anda foto lalu dikirim melalui GC. Ya, jadi 2 nomor ini saja 15 menit ya. Saya akan coba buatkan ruang untuk Anda mengupload di GC. Nah, anak-anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, berarti selesai ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Anda lanjut untuk mengerjakan 2 soal tadi sebagai latihan. Ya, kemudian hasilnya difoto, kemudian diupload di GC. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu harus pakai rumus yang tadi atau gimana, Pak? Tidak harus ya. Jadi rumus yang saya buatkan tadi itu sebagai alternatif. Pak, saya ya, baik, terima kasih atas seluruh pertanyaannya ya. Tadi saya off rekamannya karena menyebut iklan. Jadi teman-teman semua, cukup sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam menyampaikan. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.